Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Edi Hartono, NIM 2019 008294. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 10 poin di dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama, etnosentris. Etnosentris sendiri adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris ini sendiri menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Yang kedua yaitu polisentris. Apa ini polisentris? Polisentris atau disebut dengan polisentrik adalah merupakan cara pandang yang melihat bahwa orang yang berada di suatu negara lebih memahami kondisi negara tersebut, sehingga dalam hal ini menjalankan perusahaan yang berada di suatu negara akan merekrut orang yang berasal dari negara tempat yang menjalankan perusahaan. Oleh karena ia menganggap bahwa orang yang berasal dari suatu negara lebih memahami kultur atau kebudayaan dan kondisi negaranya sendiri. Yang ketiga yaitu geosentris. Geosentris adalah perpaduan antara etnosentris dan polisentris yang melihat persamaan dan perbedaan dalam pasar dan negara, dan mencoba menciptakan strategi global guna merespons seluruh kebutuhan dan keinginan lokal, mencari orang terbaik untuk posisi kunci dalam perusahaan tanpa memandang kewarganegaraan. Yang keempat adalah ekspatriat. Ekspatriat adalah seseorang atau orang yang tinggal sementara atau menetap di luar negeri di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, atau dengan kata lain, orang tersebut berkewarganegaraan asing lalu tinggal di Indonesia, dan orang ini atau seseorang ini sendiri dia menetap atau tinggal sementara di Indonesia dikarenakan ada tugas yang penting atau tugas profesional dari negara dia berasal. Yang selanjutnya yaitu TQM atau Total Quality Management. Total Quality Management atau biasa disebut dengan TQM ini sendiri adalah merupakan suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan, artinya terus-menerus. Selanjutnya yaitu Six Sigma. Six Sigma ini adalah sebuah alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti Total Quality Management. Six Sigma ini sendiri sangatlah terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Artinya Six Sigma ini sendiri dia lebih mendalam dan menyeluruh untuk mendalami sistem produksi sebuah perusahaan. Selanjutnya itu ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau kualitas. ISO 9000 ini dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee 176. Yang selanjutnya itu Just in Time. Just in Time ini sendiri adalah sebuah sistem produksi yang memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Artinya dia tepat waktu untuk menyelesaikan atau memproduksi suatu produk yang akan diperjualbelikan. Yang selanjutnya yaitu Electronic Data Interchange. Electronic Data Intrusion atau ED adalah merupakan metode untuk saling bertukar bisnis ataupun transaksi yang akan dilakukan secara komputer dilalui dengan jaringan komputer ini, sehingga ditujukan untuk diberlakukan suatu ID ini sendiri atau ED ini sendiri agar dapat membantu para pelaku bisnis itu sendiri dalam mengelola suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, cepat, serta efisien dalam penyelesaian. Yang selanjutnya itu Staff Research and Development atau R&D. Staff Research and Development atau R&D ini juga dikenal dengan istilah staf penelitian dan pengembangan atau lead bank.
R&D ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang yang biasanya berorientasi ke masa yang akan datang dan jangka panjang, baik dalam kualitasnya dengan riset ilmiah murni maupun pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Baiklah, mungkin sekian ini penjelasan dari saya mengenai tentang masalah poin-poin yang ada di atas. Kalau ada kata-kata atau penjelasan yang saya kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.